Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, halo, selamat datang di pemain ke-13. Ya, I'm back ya. Setelah berapa minggu ya gue nggak bikin video. Bentar, seingat gue 3 minggu deh nggak bikin video. Ya karena satu dan lain hal lah. Jadi gue belum bisa bikin video. Match terakhir aja kan lawan Burnley gue nggak bikin kan. Itu sebelum international break ya. Gue penasaran nih, gue terakhir bikin video kapan ya? Tanggal 3 November ya, bener, hampir 2-3 minggu lalu. Itu lawan Malmo lagi, udah lama banget, Champions League. Dan gue dengan rambut baru juga, kemarin gondrong, sekarang gue potong. BM aja sih, pengen potong rambut, nggak tahu kenapa. Kayak gue hari ini mau bikin video ya bahas Chelsea lawan Leicester ya. Ini main semalam setelah international break. Gue sih nggak nonton live ya, cuman nih gue nonton match replaynya karena semalam tuh gue kerja ya, jadi nggak sempet nonton. Jadi ini gue tonton, ini juga masih gue tonton sih menit 75 nih. Dan menang lagi 3-0. It's a comfortable win buat Chelsea ya, karena ini buat gue salah satu match yang tricky, karena lawan Leicester away, kita tahu ya, MU juga kalah, walaupun Leicester musim ini emang agak parah sih mainnya, gak konsisten banget gitu. Lawan Arsenal mereka kalah 2-0 gitu, dan mereka juga di peringkat berapa ya sekarang, kalau nggak salah di luar top 10 juga sih gitu. Jadi ya di peringkat 12. Jadi memang walaupun ya peringkat 12 apa, cuman gue ngerasa ini match yang tricky juga, karena abis international break kan main Chelsea kan banyak yang ini ya, yang main di timnas gitu. Jadi bisa jadi overload lah gitu, overwhelm buat para pemainnya gitu. Ya mereka sih bagusnya dalam ya, mereka menjauhkan diri dari kejaran musuh-musuhnya gitu, karena City juga baru main nanti malam lawan Everton. Liverpool kemarin menang lawan Arsenal 4-0 gitu. Ini kita ke matchnya ya. Kalau dari starting line up sih ya nggak banyak yang berubah lah. Yang jelas Lukaku masih cedera, Werner sih udah balik, Pulisic yang udah balik juga dari cedera. Pulisic berapa lama ya, gue terakhir lihat dia main tuh kalau nggak salah lawan Palace ya, yang dia golin tuh, itu berarti match pertama ya, udah lama banget ya. Ya pokoknya itu ya main dengan 3-4-3 as always. Leicester juga sama ternyata mainnya 3-4-3. Di belakangnya Mendy lagi tetap, terus di center backnya ada Chalobah, Silva sama Rudiger. Ini Aspi disimpan, Christensen juga nggak main. Christensen ini gue nggak tahu dah, dia tuh ada apa enggak ya? Oh ada ya di cadangan, nggak cedera berarti. Oke, ke tengah itu James, Kante, Jorginho, Chilwell. Nah depannya nih ya sedikit kombinasi, sering diganti-ganti sih sama Tuchel kalau yang di depan ini. Hari ini yang main adalah Mason Mount, Havertz sama Hudson-Odoi. Mount juga baru balik, ternyata dia habis operasi gigi, dan ya Havertz yang jadi tumpuan di depan. Oke, lihat matchnya ya, sebenarnya ini Chelsea lu nggak usah nonton full sih kalau gue bilang. Lu nonton 15 menit awal aja udah ya, ini sih Chelsea pasti menang sih, karena totally dominate. Gue pikir si Leicester bakal ini ya, main di kandang, ternyata Chelsea mainnya gila banget sih hari ini. Mereka posisinya kuat, passingnya juga akurat, terus beberapa kali set playnya juga yang sampai ke mana, set play yang sampai ke depan tuh, sampai ke ya pokoknya kalau nyerang masuk kotak penalti lawan tuh, itu juga keren banget setup playnya. Nggak ada yang dribbling lewatin banyak pemain gitu, enggak. Terus gampang banget keluar dari tekanan. Nih Leicester nih coba ngepres sih sebenarnya di 5 menitan awal tuh coba ngepres, karena di depannya juga yang dimainin pemain-pemain yang energik nih. Si Leicester nih ada Barnes, Vardy sama Lukman kan anak muda gitu, jadi mungkin dari awal mereka mau inisiatif press gitu.
Tapi ternyata baru 2 menit awal malah Chelsea ya yang langsung dapat peluang. Si siapa, Chilwell hampir aja ngegolin sih lawan mantan klubnya, disorakin juga nih sepanjang match, kena tiang. Dan itu juga set playnya bagus dari Jorginho. Jadi memang kombinasi permainannya sih gue lihat makin makin apa ya, ya sistemnya benar-benar udah jalan, siapapun yang mau main. Ini kan berarti yang nggak biasa, yang inti nggak main tuh ada Aspi, terus si siapa, Werner nggak ada, jadi Odo yang main, Havertz main, Mount main. Di kanan juga James, kadang Aspi, kadang si Odo di kanan, Chilwell, kadang Alonso. Jadi memang sistemnya udah keterap banget lah. Jadi kehilangan 1-2 pemain nggak masalah gitu. Ini kan sebenarnya ya big blow kan, nggak punya striker lu pada cedera gitu, Lukaku sama Werner, walaupun memang nggak bagus-bagus banget sih performa mereka gitu. Cuman ya sistem yang dibikin sama Tuchel ini benar-benar udah mulai kelihatan banget hasilnya gitu. Terutama main bola-bola pendek, one touch, two touch gitu, nggak banyak dribble. Yang gue bingung, yang gue salut adalah, bukan bingung ya, yang gue salut adalah Chelsea yang sekarang nih banyak pemain Inggrisnya gitu. Ini di starting 11 aja ada, gue hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pemain, hampir setengahnya pemain Inggris. Yang kita tahu kan pemain Inggris mainnya kayak gitu ya, ya ngandelin skill, kadang juga dribble nggak jelas gitu. Tapi lihat Chalobah, James, Chilwell, Odoi aja yang banyak, yang ya trademarknya dia kan main dribble ya karena sayap gitu. Itu nggak banyak buang-buang waktu lah gitu ketika pegang bola gitu. Jadinya efektif aja pergerakannya gitu. Kayak James juga, James tuh bener-bener mungkin di 2-3 match terakhir bener-bener apa ya, sangat improve banget lah. Chilwell juga terutama setelah balik habis, karena Alonso tuh jelek waktu lawan apa ya, gue lupa lagi, lawan Juventus gitu ya, apa lawan City gitu. Chilwell juga berubah lah, gue bilang ya, banyak yang berubah gitu dari cara main mereka tuh yang nggak lama lah gitu kalau lagi pegang bola. Ini juga ternyata ada 2 gol sampai dianulir offside ya. Jadi banyak banget perubahan yang dikasih Tuchel terutama buat pemain Inggris ya, yang ya kayak Mason Mount kan kalau lihat di musim-musim sebelumnya kan, atau match-match sebelumnya kebanyakan banget dribble, kadang shooting jarak jauh. Ini enggak, one touch, two touch-nya. Terus kita ke golnya ya, gol pertama juga bagus ya dari Rudiger, back flip header tanpa lihat gawang masuk. Terus gol kedua juga Conte juga hari ini mainnya cakep banget nih. Udah lama sih gue nggak lihat Conte main se-strong ini ya. Ini juga dia main 90 menit ya. Iya benar. Se-strong ini gitu. Karena kan dia udah mulai rentan sama cedera ya. Dan datang di saat yang tepat lah gitu dia main. Gol keduanya juga keren banget. Itu walaupun ya dia dribble dari tengah, ya itu Leicester, gue nggak tahu ya tengahnya tuh si siapa nih, Didi sama Somare nggak bisa ngimbangin lah. Kehilangan Tielemans berasa juga sih sebenarnya, karena nggak ada yang supply bola gitu. Bahkan shots aja, kalau lu tahu nih, babak 1 mereka nggak ada shots sama sekali loh. Si Leicester tuh dia baru babak 2 di menit berapa nih, sekitar 50-an lah, 50-60-an lah, baru ada shots. Dan on targetnya itu 3, ya lumayan sih kalau on target. Cuman ya itu, shots mereka babak 1 nggak bisa ngasih shots sama sekali gitu. Gol kedua ya keren gitu, dan setelahnya juga banyak banget peluang. Yang tadi si Kante ya hampir golin lagi sebenarnya, cuman berebut sama Kai Havertz. Terus juga free kicknya Mason Mount ya di babak kedua. Gue tadi nggak nonton full sih, cuman gue pengen lihat si Polisi sama Ziyech kan main kan dari babak kedua gitu. Ada 2 peluang nih tadi gue lihat. Yang pertama hampir gol juga dari ya itu combinationnya Ziyech sama Pulisic diplot di tengah ya, karena Odoi tetap main, jadi di kiri, Pulisic di tengah, Ziyech di kanan. Ya ini sebenarnya yang gue harapin dari Ziyech gitu. Terus ya ada Pulisic, banyak pilihan lah gitu, terutama Ziyech yang bisa ngasih umpan-umpan matang banget. Cuman sayang memang momennya tuh selalu nggak dapet gitu kalau dia main. Kadang Lukakunya nggak main, atau Lukaku main dianya yang nggak main gitu. Jadi ya
Gol ketiganya juga keren sih sebenarnya, build up dari belakang lagi-lagi ya, dari Chalobah through ball ke si Hakim Ziyech, gocek-gocek dikit Soyuncu, Pulisic kosong, tinggal nyikat aja gitu. Hampir sama sih sama peluang yang sebelumnya ya skemanya, cuman yang sebelumnya nyamping. Jadi ya 3-0 gue bilang ini adalah kemenangan yang masif lah, karena ini salah satu match yang sangat tricky gitu lawan Leicester di kandang Leicester gitu. Jadi kemenangan yang ya seenggaknya bisa bikin mereka percaya dirinya tetap di atas gitu, karena udah beberapa match mereka nggak kalah ya. Kemarin selama Oktober mereka nggak kalah, terus November kemarin sekali ya imbang lawan si siapa, Burnley gitu. Jadi 3-0 is a solid win again. Dan ya kita lihat sih ke depan apakah Chelsea masih akan tetap konsisten, karena next lawannya adalah Manchester United yang lagi terpuruk. Nggak tahu nih pelatihnya nanti masih Ole apa bukan ya. Oke, itu dulu buat hari ini. Thank you udah nonton, bye bye.